yaitu fungsi operasional untuk manajemen SDM, fungsi operasional manajemen pemasaran, fungsi operasi manajemen operasi atau manajemen produksi. Kalau di dalam kalau dalam dunia marketing, di dalam dunia jual beli ya ini manajemen operasional namanya. Terus ada manajemen keuangan sama manajemen informasi. Sudah dibuat makalahnya ya. Silakan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti ini saya stop screen. Silakan kelompok 1. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan teman-teman pada kelompok 1? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum. Jadi tadi di dalam hal manajemen sumber daya manusia itu kan tadi ada namanya perencanaan ya. Dalam hal perencanaan itu kan nanti hubungannya juga dengan penempatan dalam sebuah struktur organisasi, kebutuhan sebuah struktur organisasi. Tadi ya, belum bisa menjelaskan bagaimana sebuah perencanaan ini dihubungkan dengan struktur organisasi yang ada. Contohnya nanti hubungannya dengan struktur organisasi yang sifatnya berapa level manajemen gitu loh. Sehingga nanti perlu dibuatkan sebuah penghitungan kebutuhan atau ada yang namanya analisis beban kerja APK. Masing-masing karyawan bisa dihitung berapa masing-masing fungsi manajemen, fungsi organisasi itu dihitung berapa sih sebenarnya kebutuhan dari masing-masing fungsi organisasi itu. Satu contoh, di dalam sebuah struktur apotek ya, struktur apotek itu kalau apotek biasa saja kan di situ hanya cukup seorang manajer apotek, yaitu kalau kita kenal dengan namanya apoteker penanggung jawab. Di bawahnya paling di situ dibantu dengan penjualan outlet pagi, outlet siang, atau shift pagi, shift siang. Itu kalau kita memandang sebuah manajemen apotek yang kecil. Tapi coba kita lihat kalau misalnya apotek itu sudah menjadi apotek yang besar, ya. Apotek yang sudah besar, yang di situ fungsinya sudah banyak, ada praktek dokter, ya. Terus ada klinik di situ. Tentunya kalau misalnya dihandle oleh hanya 1, 2, 3 orang, ini menjadi sesuatu yang tidak cukup. Sehingga perlu ada namanya manajemen sumber daya. Misalnya di situ perlu struktur organisasi yang lebih besar lagi. Jadi ada manajer outlet, juga ada namanya HRD ya, HRD, Human Resource Development. Nah, fungsinya HRD ini adalah untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dari sebuah organisasi sehingga organisasi itu bisa berjalan. Terus juga
HRD ini berfungsi juga untuk merencanakan kira-kira siapa sih yang harus duduk sebagai supervisor terhadap sebuah, misalnya apotek. Di situ dia membawahi ada beberapa dokter praktek. Nah, berarti kan ada yang di situ perlu menjadi asistennya dokter yang praktek di situ. Kalau misalnya pada satu waktu bisa 2-3 dokter, berarti kan perlu tambahan tenaga. Ada manajer untuk pelayanan. Terus ada manajer yang di situ digunakan untuk pelayanan di apotek untuk pelayanan resepnya. Ada manajer yang di situ fungsinya adalah untuk laporan keuangannya. Ada manajemen laporan keuangan. Ada yang di situ manajer untuk siapa sih yang berhak masuk di dalam pemasaran. Ya. Di dalam sebuah sistem organisasi juga di situ kalau sekarang namanya tidak akan lepas dari namanya manajemen informasi. Maka di situ perlu orang yang mengetahui betul tentang masalah sistem informasi. Kalau tidak ada orang yang paham dengan sistem informasi, nanti akan jadi organisasi itu pasti akan ketinggalan terus dari organisasi yang besar, lebih besar dari itu, atau yang mengadopsi sistem informasi. Maka perlu ada orang yang di situ paham tentang masalah informasi. Jangan dikira bahwa manajemen informasi itu hanya merupakan transaksi jual beli toh, itu enggak. Nah, posisi sekarang ini namanya manajemen informasi itu juga terkait dengan masalah digitalisasi pelayanan. Contohnya misal media WhatsApp, bagaimana kita mengimplementasikan WhatsApp itu menjadi sebuah media pemasaran. Bagaimana media sosial, sistem informasi sosial juga itu menjadi bentuk pemasaran dari sebuah institusi, sebuah organisasi. Seperti zaman sekarang ini tidak akan lepas dari namanya media sosial kan. Nah, maka ini juga menjadi suatu contoh bahwa pengembangan sumber daya manusia pada zaman sekarang ini sangat sekali dinamis. Dan perlu pengembangan, perlu inovasi-inovasi. Ya. Perlu inovasi yang harus kita terapkan. Perlu inovasi yang harus kita kerjakan. Jadi ketika kita sebuah perusahaan itu mau merekrut karyawan, itu pada zaman sekarang ini adalah orang itu harus selalu punya optimisme dan selalu kreatif inovasi. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan tidak akan mungkin lepas dari namanya manajemen sumber daya manusia. Kita memang ini dapat diibaratkan nyawanya perusahaan itu ada di manusia itu, sumber daya manusia itu. Ya, jadi kalau titiknya kalau kita mengembangkan lebih banyak, mengembangkan sebuah sistem manajemen perusahaan, ya pemilihan, penempatan, pemilihan manusia yang tepat, dan the right man in the right place-nya itu harus benar-benar diperhatikan. Demikian. Sehingga dari fungsi-fungsi semua tempat itu bisa terlaksana dengan baik. Demikian juga dalam manajemen operasi, manajemen produksi. Di situ juga perlu manusia yang di situ membutuhkan. Kira-kira sih kalau misalnya di operasional itu berapa orang yang bekerja di sana? Sehingga di dalam hal manajemen sumber daya manusia itu tidak akan lepas dari organisasi atau organizing, membuat organisasi. Seperti apa sih organisasi yang mau kita buat? Dalam
kita membuat perencanaan, terus kita bagaimana kita membuat sebuah organisasi ini hubungannya adalah nanti tentang struktur organisasi yang dibuat, fungsi-fungsinya seperti apa, sehingga nanti hubungannya dengan sumber manusia adalah plotting terhadap organisasi yang sudah kita buat, ya, yang sudah kita rencanakan. Berapa stafnya, berapa sumber dayanya, sehingga direct match indirectnya itu tidak sampai salah semua. Ini pentingnya kita manajemen sumber daya manusia. Kapan terjadi pengembangan, perlunya pengembangan manusia, kapan perlu reward dan punishment-nya, itu perlu manajemen, ya, perlu dibuat. SDM itu unik, ada sumber daya manusia itu unik. Ini namanya kalau dalam hal perusahaan besar itu namanya intangible asset, tapi di situ sangat berpengaruh. Aset yang tidak berwujud. Dan di sini kalau sumber daya manusia namanya ada intelektual aset, ya, aset kecerdasan. Masing-masing ketika kita sebuah organisasi dimasuki dengan sumber daya yang bodoh, ya siap-siap saja organisasi itu akan mandul, tidak bisa berkembang. Tapi kalau organisasi itu dimasuki dengan orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, maka kemungkinan besar perkembangan dari sebuah organisasi akan lebih baik daripada organisasi yang di situ dimasuki dengan manusia-manusia yang biasa. Bodoh, cerdas itu bukan berarti dia pinter di dalam satu bidang tok, ya. Misalnya, orang itu pandai matematikanya, tapi kan belum tentu dia sebenarnya pandai dalam bergaul. Jadi di dalam artian ini adalah bahwa manusia itu punya kelemahan, punya keunggulan, ada dari semua. Manusia itu punya kelemahan, punya keunggulan. Tidak mungkin namanya manusia itu akan menonjol di semua bidang, bukan mungkin. Karena Allah sudah menciptakan manusia itu dia akan unggul di dalam satu sisi, tetapi dia akan lemah di sisi yang lain. Itulah sebabnya namanya orang itu akan saling melengkapi. Contohnya misalnya, orang itu dia akan teliti di dalam angka-angka, tapi dia tidak mudah bergaul dengan orang lain. Cocoknya kira-kira orang seperti ini mau dimanakan? Cocoknya orang ini kira-kira ditempatkan di mana? Tentunya orang ini tidak mungkin ditempatkan di manajemen pemasaran atau di bagian pemasaran. Orang yang kalau misalnya dia suka dengan angka-angka, teliti, maka dia cocoknya ya di keuangan, di akuntansi. Bagaimana menghitung rugi laba mungkin, bagaimana menghitung neraca, bagaimana menghitung biaya operasi sehingga terjadi penghematan. Karena orangnya itu memang suka dengan angka-angka, orangnya suka dengan matematika, menghitung. Maka berbeda halnya dengan orang yang dia supel, gayanya suka bergerak, suka bergaul dengan orang lain, dia hubungan dengan interpersonalnya bagus, gaya bicaranya baik. Tapi orang ini biasanya dia akan tidak suka dengan angka, tidak pandai berhitung, ya. Tidak pandai tidak pandai dengan matematika.
Biasanya dia orang sosial, orang ya tidak pandai dengan matematika. Maka penempatan orang ini tidak mungkin, tidak boleh dimasukkan dalam manajemen keuangan karena orangnya ini memang tak pas buat bapak. Maka orang ini harusnya dimasukkan dalam manajemen pemasaran biar dia membuat relasi-relasi, cari cari pasar. Maka peran sebuah manajemen sumber daya manusia dilihat dari sisi psikologi juga penting. Sisi psikologi itu juga penting. Ya, makanya peran biasanya kalau orang yang di dalam HRD, Human Resource Development untuk SDM, ya HRD-nya SDM, ini biasanya dia berbackground seorang psikologi karena penting ketika sebuah manajemen SDM ini perlu mengetahui dari sifat-sifat psikologi dari orang ini. Maka perlu pengembangan kapan sih dia perlu peremajaan tenaga, kapan sih perlu manajemen building, ya, membangun sebuah komitmen manajemen. Jadi kalau kita bicara tentang pola sumber daya manusia itu sangat luas, sangat luas. Dan teorinya ini cukup banyak sebenarnya. Jadi kan singkat banget ya makalahnya, singkat banget. Nah, maka nanti silakan ada dari semuanya untuk informasi lagi untuk mencari bagaimana manajemen sumber daya manusia yang lebih luas lagi ya, lebih luas lagi. Demikian juga nanti pemasaran ya, pemasaran itu tidak hanya sekitar jual beli biasa, menawarkan produk, enggak. Tapi namanya manajemen pemasaran itu ada namanya bauran pemasaran, nanti ada modifikasi pemasaran, ada namanya produk fokus gitu ya. Nanti coba nanti yang ke depan, nanti yang kelompok yang kedua untuk pemasaran coba dicari, ada namanya buku yang bagus itu tentang masalah, ada namanya manajemen pemasaran yang dibuat oleh Prof. Basu dari UGM. Coba nanti pada semuanya pelajari itu. Di sana ada banyak sekali manajemen pemasaran yang sangat luas sekali. Tapi nanti ada di semua coba fokus dalam hal untuk manajemen pemasaran, untuk pemasaran yang fokus saja di retail atau di apa. Tapi nanti di situ coba dikembangkan materi yang lebih banyak lagi sehingga kita bisa punya pandangan yang lebih, ada di semua juga punya pandangan lebih. Di pemasaran itu tidak hanya sebatas menawarkan saja, enggak. Tapi di situ ada namanya repeat order, bagaimana manajemen consumer management, namanya CSR, Customer Relationship Management. Ya. Ini juga penting karena tanpa pemasaran sebuah perusahaan tidak akan mungkin hidup, ya. Tidak akan mungkin hidup karena untuk membiayai sebuah organisasi itu kan perlu uang kan, perlu biaya, perlu uang. Nah, peran dari manajemen pemasaran itu penting sekali. Coba nanti pasti minggu depan kelompok yang untuk pemasaran dibuat pemasaran secara detail ya, sebanyak mungkin. Fungsi-fungsi pemasaran ada di mana saja nanti dilihat. Itu ya. Baik, Pak. Saya kira itu ada di semuanya. Kalau nggak ada yang ditanyakan ke kelompok 1, nanti minta tolong untuk sumber daya manusia bisa diperbaiki makalahnya. Nanti minggu depan di store di Google Classroom ya. Kebetulan saya belum membuat Google Classroom, nanti masing-masing tugas kelas nanti dimasukkan dalam Google Classroom. Baik, Pak. Baik, Pak.
Baik, demikian dari saya. Banyak yang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke.